Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvester Enrico Mahardika, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari instansi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang penerapan nilai aneka sesuai dengan tugas dan fungsi analis hukum. Tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum. Yang pertama, menyiapkan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, pengkajian peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokasi. Yang keempat, administrasi hukum peserta pemilu. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan informasi hukum. Fungsi Jabatan Fungsional Analis Hukum. Yang pertama, penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, pengkajian peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa hukum. Yang keempat, pelaksanaan administrasi hukum peserta pemilu. Dan yang terakhir, penyusunan dokumen dan informasi hukum. Masuk ke dalam nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sebagai seorang staf hukum, saya mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan KPU Kabupaten Semarang. Salah satunya adalah dengan membuat laporan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP setiap bulan. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Semarang kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Nilai yang kedua adalah nasionalisme. Nilai nasionalisme dalam fungsi dan tugas utama sebagai ASN menurut pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang ASN ada tiga. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayanan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. Pengimplementasian nilai nasionalisme. Sebagai pelayan publik, saya melakukan penyuluhan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sebagai pelaksana kebijakan publik, saya melaksanakan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Mendagri dengan mengikuti kegiatan upacara secara daring. Masuk ke nilai yang ketiga, yakni etika publik. Salah satu nilai dasar etika publik menurut pasal 4 huruf D Undang-Undang ASN adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Contoh aktualisasi etika publik yang pernah saya lakukan adalah menjadi panitia pelantikan Bupati Semarang tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Masuk ke nilai yang keempat, yakni komitmen mutu. Konsepsi dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Sebagai seorang calon ASN KPU Kabupaten Semarang, cara yang saya lakukan untuk beradaptasi terhadap lingkungan kerja saya nanti adalah dengan mengikuti penguatan kelembagaan yang diselenggarakan dan diikuti oleh internal KPU Kabupaten Semarang. Masuk ke nilai yang terakhir, anti korupsi. Menurut pasal 12 Undang-Undang ASN, pegawai ASN harus bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bentuk pencegahan korupsi adalah dengan melakukan internalisasi sistem integritas. Internalisasi dapat terjadi apabila kita dapat membentuk suatu lingkungan integritas yang positif. Salah satu nilai dasar anti korupsi adalah disiplin. Kedisiplinan itu saya terapkan dengan selalu mengikuti kegiatan apel pagi di kantor. Dan untuk dapat menjalankan tugas pekerjaan dengan baik, saya selalu minta bimbingan, arahan, serta saran dari para pegawai senior saya di kantor. Salah satunya adalah dengan melakukan diskusi. Hal ini juga membuat saya selalu berada pada lingkungan yang melakukan kegiatan positif. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.